biasanya mereka pakai pakaian yang kurang atas. Iya, Pak. Yang kedua yaitu kurangi hasil diskusi kami adalah yang pertama tidak bisa melindungi diri sendiri yang seksual. Yang pertama baju misalkan baju kategori sosial yang masih tersimpan secara tidak sadari berdasarkan pengalaman masa lalu yang dipergunakan dalam menilai orang lainnya, menghakimi, bertindak, dan menjadi bahan pengambilan keputusan pada masa ini. Jadi karena pada zaman dulu kita itu ya sama halnya dengan zaman pribumi, zaman Primitif. primitif ya, sama sekarang, ya kan? Nah, pertama-tama yang dibentuk di dalam kandungan ini adalah otak yang ini, yang survival brain yang di belakang ini. Nah, yang sebelah sini tujuannya adalah menyimpan segala macam emosi. Yang di depan ini adalah yang membantu pengambilan keputusan, yang ini sebenarnya. Nah, yang terjadi adalah begini. Oh, saya ingat dulu yang masak itu ibu. Yang masak enak itu ibu. Jadi kategorinya perempuan itu harus bisa masak, enak, lemah lembut, nyuci baju, nyerita baju Nah, rapi. kita sebagai anak perempuan kita kadang-kadang itu tidak akurat. Nah, karena apa? Otak kita itu didesain supaya melindungi kita dari zaman purba, waktu kita zaman purba. Nah, sekarang makanya kita tetap punya kemampuan kalau kita seberang, ayo cepet-cepet apa segala macam refleks kita tetap ada, ya. Nah, tetap karena kalau anak kecil kan dia belum bisa mengekspresi secara penuh, ya kan? Nah, jadi di Samaritan. Jadi gini, ada hujan gede banget, ya kan? Nah, lalu ada satu orang ini dia bilang, saya percaya dengan Tuhan, Tuhan akan menyelamati saya, ya kan? Terus sudah itu datanglah itu perahu karet. Pak, ayo naik Pak, nanti nih hujannya tambah banyak, ntar buru-buru yuk kita ke tempat lain. Enggak lah, saya nggak mau, karena saya percaya Tuhan akan menyelamatkan saya. Tapi ya wes, naik lagi airnya. Datanglah perahu mesin. Ayo Pak, naik ke perahu ini yuk, udah tambah naik nih airnya, nanti Bapak nanti Bapak tenggelam. Enggak lah, saya percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya. Pergilah perahu ini. Udah sampai airnya ke atas, udah sampai ke kaki. Datanglah helikopter. Orang bilang, Pak, naik Pak, nanti keburu tenggelam. Enggak apalah, karena saya tahu Tuhan akan menyelamatkan saya. Pergilah helikopternya, airnya tambah banyak, bapaknya Tenggelam. Di depan Tuhan dia marah. Tuhan, bagaimana sih saya keluarga yang sakinah, keluarga yang beribadah, keluarga yang bahagia itu definisinya seperti apa? Carilah orang yang mendukung visi misi kita. Jangan lihat, oh kulitnya gelap, kurang cakep. Ya, human brain, otak kita itu cuma bisa memproses 11 juta informasi, tetapi otak conscious itu cuma 40. Jadi selama Anda melihat ke depan, sebenarnya Anda juga mendengarkan suara di belakang. Jadi makanya hal-hal yang kita tidak sadari itu sebenarnya lebih pengaruh daripada hal-hal yang kita sadari. Makanya penting sebelum kita melakukan sesuatu, oke aku mau ketemu ini, bagaimana cara yang paling baik untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Karena kalau kita komunikasi dengan setiap orang berbeda, bener nggak? Sama anak kecil aja langsung kita ngomongin, halo, apa kabar? Sama yang lain juga berbeda kan? Jadi setiap orang itu kita bertemu, kita tanya, ya? Oke. Identitas sosial sudah jelas. Ada ahli yang sudah menyelidiki kelompok komunitas ya.
karena kita adalah makhluk sosial, kita senang berkelompok. Yang harus kita sadari adalah manusia juga selalu ingin merasa lebih baik. Nah, kalau begitu mulai kita membandingkan. Oh kelompokmu, oh kelompokku, kelompokku, aku begini, oh kamu begitu. Akhirnya saling menjelekkan, ya kan? Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus sadari bahwa ini adalah bagian dari alam bawah sadar, berikan bantuannya lewat orang-orang salah satunya, ya kan? Jadi semakin besar hubungan silaturahmi kita terhadap orang lain, apapun orangnya, semakin besar juga jalan rezeki yang bisa masuk ke kita. Rezeki kan nggak uang aja kan? Ya. Saya hari ini dapat teman-teman semua, kebanyakan yang belum pernah datang ke Yosi, buat saya ini rezeki. Karena saya bilang ke kantor, oh ya dari teman-teman yang datang 80% belum pernah datang ke Yosi, ya kan? Karena tugas saya adalah memberikan penerangan tentang Yosi. Jadi ini adalah merupakan rezeki, ya kan? Nah, kalau kita sebagai manusia, kita senang, oh ya sama-sama senang Beyonce, oh sama-sama anggota BMC, sama-sama anggota apalah ya, membandingkan. Yang akhirnya, walaupun ini sebenarnya sama, ya kan? Yang ini bilang adalah our hero, pahlawan. Yang ini menjadi, wah ini sih mah orang terkebelakang, primitive superstitions, apalah misalnya perdukunan dan segala macam. Padahal sebenarnya fungsinya sama, ya kan? Tetapi karena kita lebih memenangkan bahwa oh ini adalah yang milik kita, terlalu jadinya kita menjelekkan orang lain. Ini adalah sesuatu yang kita harus sadari, ya kan? Nah biasanya gender, ras, agama, cantik dan umur. Kalau cantik biasanya, oh yang cantik nih kita semuanya cantik. Oh, ya kan? Kalau cantik nih pasti lebih pintar kerjanya, padahal apa hubungannya itu? Ya nggak? Ya kan? Pintar sama cantik kan bedanya, jadinya jalurnya lain, bener kan? Nah, tapi ada bias-bias yang lain ya. Afinitas, konformasi, efek, tone, dan atribusi. Nah, misalnya afinitas. Kalau kita punya perasaan familiar satu sama lain. Misalnya kalau kita tanya, oh ibu yang dari mana? Palembang ya? Oh Palembangnya dari mana? Oh saya juga dari Palembang, benar nggak? Kalau kita ketemu sama-sama pasti ya. Masalahnya banyak orang lain yang lebih menonjol, kompeten, exactly ya. Nah jadi saran saya kadang-kadang misalnya buat organisasi untuk ketua di suatu anggaran dasar yang mana sudah dijelaskan untuk menjadi ketua itu harus apa. Jadi tidak peduli apakah dia dari mana, rasnya apa segala macam, tetap dia jadi bisa ketua. Bias atribusi. Misalnya kalau kita berhasil, kita bilang, oh iya soalnya saya memang kerja keras apa segala macam. Tetapi kalau orang lain yang beruntung, dia bilang, wah dia sih emang lagi good luck aja. Jadi kita tidak mengakui keberhasilan orang lain. Ini orang lain ya. Lalu halo effects. Misalnya kalau orang itu hebat, oh dia dari UI loh, pasti semuanya keren, pasti semuanya bisa. Padahal sebenarnya yang dari UI juga yang dapat yang D juga ada, ya kan? Yang dari misalnya dari Universitas Terbuka yang dapat A semua juga banyak, ya kan? Belum tentu. Jadi kita jangan menyimpulkan berdasarkan halo effect, satu orang melakukan hal yang bagus pasti semuanya bagus. Nah, horn effect itu adalah kebalikan dari halo effect. Jadi kalau orang melakukan satu salah, pastilah semuanya salah, dicap salah. Misalnya, oh dia aja project yang lain aja yang kemarin itu aja nggak gagal, apa sih kemungkinannya dia bisa berhasil kali ini? Mana bisa lah, pokoknya nggak usah diandalkan. Padahal biasa saja orang tersebut waktu melakukan project itu misalnya keluarganya lagi pada masalah dan segala macam, jadi tidak bisa konsentrasi ya. Sesuaikan diri kepada mayoritas dan menganggap mayoritas ini pasti benar. Patriarki, bias apa yang kita pakai berarti? Kesesuaian mayoritas, ya kan? Walaupun kita tidak setuju dengan patriarki, tetapi kita takut kalau kita nggak di patriarki, kalau kita melarang nanti dianggap anti-Islam misalnya, dianggap anti-sosial, dianggap apa segala macam. Jadinya adalah untuk menang. Jadinya kita bilang oh ya udahlah diam aja. Nah, jadi saran saya di sini ada yang punya anak perempuan nggak? Ada. Jangan, dan perempuan janganlah menghidupi patriarki ini. Jangan melestarikan. Jadi lihatlah bahwa
perempuan dan laki-laki ini mungkin butuh paid leave. Dia butuh melahirkan karena haknya memang tidak sama, tetapi harus diberikan kesempatan yang sama. Itu intinya. Jadi kalau kita punya anak, bukannya kita bilang, oh anak laki-laki harus gini, perempuan juga gini, enggak gini, tetapi misalnya diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, dalam misalnya eksplorasi kebudayaan, meningkatkan ilmu dan segala macam. Oke, next. Nah sebenarnya kita ada diskusi, tetapi karena waktu sudah habis, jadi kalau misalnya lihat ya, refleksi saja di sini bagaimana diskusi bias ini terjadi dalam kehidupan berorganisasi, kehidupan dari perkuliahan, kehidupan sehari-hari. Ini kalau teman-teman ini dari kelompok organisasi bisa didiskusikan selanjutnya di organisasi. Oh ternyata kita mungkin ambil punya bias ini yang kental. Kadang-kadang bias cantik, bias umur, walaupun tidak ada hukumnya, bias umur, bias ras. Ini saya pasang video aja, nanti saya kembalikan lagi ke Mbak Ibu. Dan anti diskriminasi, yaitu Undang-Undang Diskriminasi Jenis Kelamin, Undang-Undang Diskriminasi Kecacatan, Undang-Undang Diskriminasi Status Keluarga, dan Undang-Undang Diskriminasi Ras. Menurut undang-undang, tidak ada yang dapat mendiskriminasi Anda karena jenis kelamin, status perkawinan, kehamilan, status keluarga, kecacatan, ras, atau karena Anda menyusui bayi Anda. Jika Anda dilecehkan atau didiskriminasi karena alasan ini, Anda dapat memilih untuk mengajukan keluhan ke Komisi Persamaan Kesempatan atau Equal Opportunity Commission (EOC). Komisi Persamaan Kesempatan atau EOC adalah badan hukum yang bertanggung jawab atas penerapan Undang-Undang Anti Diskriminasi. EOC berkomitmen untuk menjalankan peran hukumnya dengan cara yang tidak memihak, jujur, adil, dan objektif. Anda dapat mengajukan keluhan kepada EOC dengan salah satu cara berikut, yaitu online, surat, fax, atau secara pribadi. Semua pengaduan di bawah 4 undang-undang ini harus diajukan secara tertulis dan dalam waktu 12 bulan sejak kejadian terakhir. Anda dapat mengajukan keluhan menggunakan formulir online. Buka bagian keluhan di situs web kami. Klik pada "Saya ingin mengajukan keluhan". Klik pada ikon formulir online. Silakan baca pesan penting yang muncul. Setelah Anda menutup pengumuman, akan ada halaman pop-up points to note yang berisi kebijakan pengumpulan data pribadi atau PDCP. Setelah Anda membaca dan menunjukkan persetujuan Anda dengan PDCP, Anda akan dibawa ke formulir online kami. Silakan isi semua bagian yang diperlukan. Unggah dokumen pendukung jika ada. Simpan salinan dan klik kirim. Anda akan menerima pemberitahuan setelah pengiriman berhasil. Jika Anda ingin mengajukan keluhan Anda melalui surat atau fax, Anda dapat menulis surat dengan semua perincian seperti yang tercantum atau menggunakan formulir keluhan kami. Klik ikon surat atau fax dan Anda akan menemukan ikon formulir pengaduan. Unduh formulir, isi informasi yang diperlukan. Kirimkan pengaduan Anda ke EOC melalui surat atau fax. Jika Anda memerlukan bantuan bahasa, beritahu kami di kotak permintaan khusus. Formulir pengaduan dalam 8 bahasa, selain bahasa Inggris dan China, juga tersedia di situs web kami. Anda dapat juga mengajukan pengaduan di kantor EOC. Harap membawa dokumen pendukung seperti kontrak kerja, surat pemutusan hubungan kerja, sertifikat cuti sakit, pemberitahuan kehamilan, dan lain-lain. Kantor EOC buka dari Senin hingga Jumat pukul 8.45 hingga 17.45. Setelah pengaduan secara tertulis telah diterima, petugas EOC akan ditugaskan untuk melakukan penilaian. EOC dapat menulis surat kepada pelapor untuk mencari informasi lebih lanjut atau mengklarifikasi dan bertanya tentang saksi atau bukti tertulis yang mungkin mendukung tuduhan. Namun, menurut undang-undang,
EOC dapat memutuskan untuk tidak melakukan atau menghentikan penyelidikan jika pengaduan tidak memiliki substansi atau sengaja dilakukan untuk menjengkelkan seseorang atau jangka waktu lebih dari 12 bulan telah berlalu sejak dugaan tindakan dilakukan atau tindakan tersebut kurang bersubstansi. EOC juga dapat mendorong pihak-pihak terkait untuk mencoba konsiliasi dini jika dianggap tepat. Anda dapat menemukan informasi tentang pertemuan konsiliasi di situs web kami. Informasi tersebut dapat juga ditemukan dalam bahasa lain di situs web kami. Jika Anda belum siap untuk mengajukan keluhan atau hanya ingin mencari informasi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada EOC. Prosedur mengajukan pertanyaan serupa dengan mengajukan pengaduan. Jika Anda mengalami diskriminasi atau pelecehan, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan keluhan kepada kami. Kami di sini untuk membantu Anda. Oke, nah jadi teman-teman, Anita Wahyu Utomo. Anita. Terima kasih ya untuk yang udah jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share video ini ke sosial media kalian semua.